Yang pertama, ada strategi bisnis sebagai isu penting. Strategi bisnis yang utama dalam perusahaan adalah bagaimana membangun dan memperbaiki posisi perusahaan dalam persaingan bisnis jangka panjang. Adapun 5 prinsip yang harus dipenuhi antara lain: yang pertama, memberikan jawaban atau reaksi atau perubahan yang sedang terjadi dalam bidang industri perekonomian, politik, hukum, dan sebagainya. Yang kedua, berisikan langkah-langkah dan pendekatan untuk menghadapi persaingan. Yang ketiga, menciptakan kemampuan dan kesanggupan bersaing yang berkualitas. Yang keempat, menyatakan inisiatif strategi dari tiap departemen fungsional. Yang kelima, menempatkan strategi utama kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada perilaku konsumen dalam pasar digital. 4 perilaku konsumen di era digital. Yang pertama, membandingkan kualitas produk dari review di internet. Sebagian besar konsumen Indonesia akan lebih dulu mencari tahu kualitas dari produk yang dibutuhkan dari review yang ada di internet. Biasanya mereka akan memanfaatkan halaman pencarian Google, media sosial, atau kolom testimonial yang terdapat pada toko online Anda. Oleh karena itu, untuk bisa lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor, pastikan Anda selalu memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, utamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Di era digital seperti saat ini, harga murah tidak lagi menjadi satu-satunya daya tarik pelanggan. Sebagian besar justru lebih memilih harga produk yang lebih mahal, namun tentunya dengan kualitas dan layanan yang jauh lebih baik, terutama dalam hal kemudahan pemesanan dan metode pembayaran yang disediakan oleh sebuah brand. Apalagi di Indonesia, tren pembayaran cash atau non-tunai dengan tengah naik daun. Secara otomatis memaksa setiap pengusaha untuk menyediakan tipe pembayaran ini melalui aplikasi kasir online. Yang ketiga, menyukai personalisasi. Tentu saja masing-masing pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda terhadap produk dan layanan yang Anda berikan. Kondisi inilah yang membuat produk atau layanan yang telah dipersonalisasi lebih disukai dan populer di kalangan pelanggan. Melalui produk atau layanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, Anda bisa memberikan kepuasan tersendiri sehingga berdampak pada loyalitas pelanggan tersebut. Yang keempat, tidak ingin tertinggal hype atau tren. Satu lagi perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital, yaitu mereka tidak ingin tertinggal hype atau segala sesuatu yang sedang menjadi trending topik. Peluang ini bisa Anda manfaatkan sebagai momen yang tepat untuk menciptakan inovasi produk sesuai dengan apa yang tengah menjadi perbincangan masyarakat luas di media sosial. Terlebih jika target pasar yang dituju adalah generasi milenial yang cenderung selalu ingin terlihat up to date. Strategi promosi dalam pasar digital. Ada 6 strategi bisnis untuk memasarkan produk di era digital. Yang pertama, memahami target pasar bisnis Anda. Salah satu strategi pemasaran produk yang paling penting adalah memahami target pasar Anda, yakni orang-orang yang masuk dalam target penjualan produk. 2. Pakai sosial media marketing. Media sosial menjadi salah satu strategi digital marketing paling efektif dan untuk pemasaran bisnis Anda karena proses pertukaran informasi sangat cepat dan hampir setiap orang memiliki media sosial. Yang ketiga, paid ads atau iklan berbayar. Jika media sosial bisa menjadi cara pemasangan gratis, maka ia juga bisa menjadi berbayar, yakni menggunakan fitur paid ads atau iklan berbayar. Paid ads bisa Anda gunakan di Google Ads, Twitter Ads, dan Facebook atau Instagram Ads. Yang keempat, ada video marketing. Masyarakat juga cukup banyak menyukai konten video karena lebih interaktif dengan gambar bergerak serta musik yang mendukung. Anda bisa membuat video pendek durasi 1-2 menit dan mengunggahnya di media sosial. Buatlah sekreatif mungkin. Yang kelima, blog atau website. Website atau blog adalah situs yang bisa Anda gunakan untuk mengisinya dengan berbagai informasi terkait bisnis Anda. Melalui website, Anda bisa mengedukasi calon konsumen agar mereka tahu bisnis Anda dan tertarik untuk memakainya.
Yang keenam, lakukan analisis dari strategi pemasaran Anda. Saat Anda sudah melakukan pemasaran digital, maka jangan lupa untuk mengukur dan menganalisa hasil kerjanya. Hitunglah dari awal saat Anda mulai memasarkan hingga proses akhirnya.